Jadi anak-anak ini anak-anak yang kelihatan badannya itu nggak punya tulang ya. Jadi saya, untuk hyper responsiveness dari sensory proprioception. Nah, eee, kalau dia tuh pokoknya dalam urusan duduk, dia, eee, nggak terlalu peduli dia duduk di mana gitu ya. Terus dia suka jatuh juga ini anak ini, karena dia jatuh juga dia, karena proprioseptifnya ndak apa, hiper, maka dia, mmm, ndak bisa menerima informasi dari joinnya dengan bagus. Maka dari itu dia ndak tahu mungkin itu tempat itu, apa, kalau dia berdiri gitu, mungkin nggak tahu tempatnya itu nggak stabil, ya dia jatuh. Nah, clumsy karena anak ini clumsy itu ya apa ya, ceroboh gitu ya. Kalau badannya itu kalau ya itu suka jatuh, suka nyandung, suka, duduk itu mungkin dia, eee, ya itu duduk dia ndak terlalu peduli lingkungannya gitu loh. Jadi, dia akan kelihatan dia juga nggak balance ya, terus dia kayaknya ndak sadar bahwa ini tubuhku, ini tanganku, ini kakiku, dan anaknya juga nggak fokus. Dia kalau motor planning itu gini, kalau dia mau melakukan suatu tugas di mana itu series of, eee, movement ya, itu kan kita harus umpamanya kita buat apa ya, buat susu ya, atau sesuatu buat susu itu kadang-kadang anak-anak itu karena sudah melihat setiap hari, jadi hafal. Yang mungkin lebih sulit itu, kompleks, yang dia ndak Iya. sering lihat, itu dia akan nggak bisa melakukan dengan bagus walaupun sudah dicontohin. Mmm. Itu motor planning itu adalah sesuatu gerakan yang meliputi nggak cuman satu gerakan mungkin ketok meja, pukul meja, enggak. Jadi seperti kalau contohnya ambil ambil makanan dari dalam tas. Dia harus ambil tasnya dulu, buka resletingnya, mengeluarkan makanan, terus habis itu menutup tasnya atau menaruh tasnya pada tempatnya, terus dia makan. Nah itu kan, satu pekerjaan yang banyak. Nah, mungkin dia harus terus diingatkan gitu ya, "Ayo ambil tasmu." Udah diambil tas, dia diem. "Loh buka tasmu." Nah, jadi itu kelihatan bahwa motor planning-nya itu nggak bagus. Eee, terus dia kalau melakukan apa-apa itu kayaknya dia melakukan dengan kekuatan penuh. Jadi kelihatan bahwa anaknya itu kasar. Mmm. Terus, eee, dia juga kesulitan untuk yaitu mengancing, memegang, menutup, membuka resleting, belt, sabuk, snap itu kancing yang diklik, cetik-cetik gitu loh. Ya, kalau tadi itu hiper responsifnya, nah sekarang itu hipo. Jadi dia nggak respon. Responnya itu, ya ini termasuk anak-anak yang tidak sensitif. Jadi dia nggak merespon banyak terhadap rangsangan sensori yang diterimanya. Contohnya use excessive pressure when writing or kalau ini dia menggunakan kalau menulis itu tekanannya kuat. Nah, jumper and crasher, seek out
Sensory input. Nah, ini mencari sensory input, dia bisa lompat dari mungkin dari atas sofa ke dudukan sofa, boom, atau dia menabrak sesuatu dengan sengaja. Tidak bisa tidur tanpa dipeluk. Terus dia suka menabrakkan dirinya ke orang atau objek, ya. Terus kelihatan anak ini itu agresif gitu. Bukan agresif, sebenarnya dia lari ke sana kemari untuk mencari rangsangan yang dia perlukan. Terus dia giginya itu suka ini loh, digesek-gesekkan sehingga biasanya mengeluarkan suara, ya. Terus dia suka berdiri. Kalau jalan itu di jalan dengan jempolnya, ya. Nah, kenapa jalan dengan jempolnya? Pastinya memberikan inputan sensori yang lebih, ya. Terus dia bisa suka menggigit pensil, ini baju atau boneka. Nah, itu seperti anak-anak yang hiperresponsif tactile itu ya tadi ya. Terus dia sukanya makan makanan yang crunchy, ya, yang ada suaranya kres 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 gitu ya. Jadi itu dia lebih merasakan di join-join mulutnya ini. Nah, kalau itu yang tadi itu kan dia merasakan di tactile-nya ya. Kalau ini dia pengennya makan di ini, yang bisa kalau dia lagi menggigit atau mengunyah itu dia kerasa sampai ke join di rahang, ya. Terus dia suka crack knuckles itu, dia suka ini nih loh, jari-jari yang dicetek-cetek gitu loh. Nah, dia suka mematahkan pensil krayon pada waktu dia menulis atau mewarnai. Waduh, saya harus ngebutin. Dia dia sulit dengan fine motor skill, dengan tugas-tugas yang melibatkan motorik halus. Dia sebentar. Yaitu dia suka mencubit, menggigit, menendang, menduduki. Jadi dia menduduki orang-orang sekitarnya. Terus dia kalau nulis juga nggak bagus, karena dia nggak terlalu merasakan. Biasanya dia nulis dengan tekanan yang kuat. Terus dia suka stompit itu kayak jalan itu loh, kalau seperti militer kalau jalan itu kan prak 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 gitu. Kakinya itu. Kalau berjalan itu dia kakinya ditekankan dengan kekuatan ke tanah atau ke lantai. Terus dia suka menendang kursi di kelas, atau bukan kursinya dia, kursinya temannya juga ditendang. Dia suka surang jatuh, clumsiness, dia juga kelihatan gampang jatuh, ya. Balance-nya jelek. Dia anak ini suka berjalan ke sana kemari, dan suka dia memegang sesuatu, namanya fidgeting itu kayak boneka-boneka yang mungkin bisa ditekan-tekan, yang boneka udara itu loh. Kalau ditekan nggak ada suaranya. Nah, sebenarnya yang diperlukan dia bukan suara, tapi adalah masukan di join-joinnya waktu dia menekan boneka tersebut. Attention-nya juga kurang. Dia selalu
memakai tenaga yang luar biasa untuk apapun, maka dari itu karena dia sering main yang sangat ekstrim, dia suka mendapatkan bruises. Bruises itu kayak lebam-lebam di tubuhnya, tuh. Terus dia seneng main mainan gulat. Nah, wah itu benar-benar, karena gulat itu bukan cuma taktil, tetapi dia harus mengeluarkan tenaga di mana dia harus, dia mendapatkan, inputan pada waktu dia mengeluarkan tenaga itu, ada input balik toh ke join-join-nya, oke. Kalau ini kita ngomong vestibular. Nah, vestibular ini ya itu luar biasa sensori ini. Ya, kalau kita kena vestibularnya kena, biasanya kita akan menderita ini, apa ya, yang kepala kita pusing sampai muter-muter, vertigo. Nah, vertigonya itu, eee, kalau anak-anak ini, kalau mungkin yang pernah kena vertigo itu kan luar biasa ya, vertigo itu. Nah, eee, anak-anak ini ya ya hampir seperti itu. Jadi dia itu sangat sensitif terhadap, mmm, vestibular itu. Vestibular itu kan ada di dalam telinga, di sampingnya kohlea ya. Dia sangat, sensitif terhadap gerakan pada kepala. Nah, karena itu mengaktifkan, vestibular responsnya. Jadi untuk anak-anak yang hyperresponsiveness, dia akan lebih nggak suka bergerak atau ke sana kemari gitu. Nah, anak-anak seperti ini biasanya dia, gravitational insecurity. Dia nggak suka kalau jalan itu dia jalannya pelan-pelan gitu ya. Karena gravitasi ini juga, eee, jadi dia tuh gini, kalau umpamanya kita berpijak pada lantai atau tanah, itu kita secure, ya. Tapi kalau begitu kita kaki itu nggak menginjak lantai atau tanah, dia akan, wah takut sekali seperti kalau kita main itu ayunan. Ayunan kakinya kan pasti dilepas dari lantai kan. Nah, dia nggak suka itu. Terus dia suka sering pusing. Kalau umpamanya kayak main ayunan gitu kita bisa, dia nggak mungkin, main ayunan yang dengan keras-keras. Dia tetap duduk di ayunan, kakinya masih di atas tanah, terus dia cuma goyang-goyang dikit aja. Nah, jadi itu yang dia kadang-kadang kalau umpamanya, digoyang itu dia bisa kayak pusing gitu. Nah, setelah itu dia, kalau pusing ya bisa kadang-kadang muntah gitu ya. Jadi, kayak ya terus kalau anaknya nggak muntah ya kita ngelihat anak itu kayak dalam keadaan nggak enak tuh, sakit gitu ya. Terus jadi dia nggak mau permainan ayunan, seluncuran, eee, naik elevator, lift, naik tangga berjalan, dia nggak mau. Jadi pokoknya dia nggak mau berdiri di permukaan yang tidak stabil, seperti permainan itu loh kayu kalau, kita main outdoor itu ada satu kayu besar diikat di tiap ujungnya, terus kita disuruh, jalan di atasnya sambil mungkin ya pegangan di sampingnya ada, pegangannya, tetapi kayunya kan nggak stabil, pasti bergoyang-goyang. Wah, itu dia bisa takut setengah mati. Terus dia kalau disuruh mundur ke belakang, itu yang
atau ke samping, samping kiri kanan itu dia nggak suka. Nah, terus dia suka itu sakit apa, bukan sakit, apa kalau kita naik mobil itu kita nggak suka muntah-muntah apa itu, pokoknya itu loh biasanya orang apa sih itu istilahnya, pokoknya nggak bisa tahan, di mobil kan juga, itu kan dia nggak menapak ke tanah. Jadi mobilnya goyang-goyang ya di mana dia merasa insecure gitu. Terus swing slide tahu, gate motion. Kelingi itu, ya itu nggak mau mengangkat kakinya dari tanah, seperti jumping, spinning, rocking, climbing gitu. Kayak climbing itu kan pasti harus ini, eee, kaki kita off dari ground kan. Nah, rocking kan juga, dia nggak suka permainan-permainan ini. Oke. Jadi dia nggak mau off ground, nggak mau bergerak menjauhi tanah, pokoknya dia harus kakinya harus di tanah. Dia juga untuk aktivitas yang men-challenge balance-nya, dia akan takut sekali. Terus dia nggak mau ke gym kelas, dia nggak suka main, di playground, dengan mainan-mainan di playground. Mungkin dia kalau main di playground cuma main pasir atau main apa, tapi dia nggak mau main-mainan yang ada di playground. Eee, ini sudah tahu semua. Dia nggak suka umpamanya, spinning motion itu kayak umpamanya duduk di kursi yang ada yang bisa diputer gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada juga permainan yang bisa muter-muter ya, pasti itu yang ada di, playground itu, dia nggak akan suka. Terus dia nggak suka, eee, ini game yang uber-uberan. Uber-uberan itu chasing gitu ya, apa, saya uber kamu, kalau nanti udah dapet, kan pasti kita akan pegang anaknya itu kan. Nah, sedangkan dia kan nggak suka, di ada, di vestibularnya itu. Karena, dan juga pada waktu lari, dia vestibularnya kan pasti bergerak, masa dia lari dengan kepala yang terus tegak terus, nggak nggak apa namanya, nggak ada goyangnya sama sekali. Nah, itu jadi dia nggak suka juga itu. Terus dia lihat objek yang muter-muter aja dia bisa mau muntah-muntah. Terus dia juga takut pada ketinggian. Nah, dia punya postur yang jelek juga. Waduh ini yang ini mungkin nggak aku lihat, apa namanya, dia takut untuk naik tangga. Terus dia nggak suka tempat tinggi, dia nggak suka naik sepeda. Dia naik sendiri atau digonceng dia pasti nggak suka. Terus motor planning-nya jelek, jadi untuk perencanaan gerakan itu jelek karena dia ya itu, hiper itu. Low muscle tone, jadi muscle-nya, kelihatan bahwa badannya itu gembur-gembur gitu loh, nggak ada muscle-nya, gitu ya. Terus yang mungkin yang lainnya anu lah, clumsiness itu ya anaknya itu kayak ya untuk gerakan fisik itu kelihatan dia tuh nggak lincah gitu loh, ya.